Kepada Bapak Juanda, kami sampaikan tugas kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Nuryadi, Siti Aminah, Komaria, Vina Amalena, dan Latifah. Baik untuk terkait dengan konsep matematika dalam hal ordinary system, yaitu urutan operasi hitung campuran, kami sepakat sudah mengumpulkan hasil kerja kami sebagai berikut. Operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan. Aturan umum atau konsepnya adalah bahwa penjumlahan dan pengurangan memiliki satu tataran yang sama, yaitu sejajar dan sama-sama kuat, sehingga didahulukan operasinya pada yang ada di sebelah depan atau sebelah kiri. Seperti contoh 7 tambah 3 kurang 4. Penjumlahan dan pengurangan, maka di sini kita ambil yang di depan, yaitu 7 ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 10. Kemudian baru kita masukkan lagi kurang 4 sama dengan 6. Begitupun 7 dikurang 3 ditambahkan dengan 4. Masih sejajar dilakukan yang di depan. Karena pengurangan ada di depan, maka pengurangan yang kita dahulukan, yaitu 7 kurang 3. Sehingga menjadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Argumennya adalah bahwa karena penjumlahan dan pengurangan memiliki derajat yang sama pada operasi campuran, namun secara hierarki dalam konsep matematika, maka dilakukan atau didahulukan dari sebelah kiri. Dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, ya. Kemudian dari depan dan belakang, seperti itu. Kalau kita lihat contoh 7 dikurang 3 ditambah 4. Ini sama seperti tadi, ya, hierarkinya seperti ini. Namun kalau tidak digunakan hierarki yang seperti tadi, bahkan kita 7 dikurang 3 tambah 4, kita dahulukan 3 dan 4-nya, maka akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ini jika tidak diikuti, maka hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau sesuai dengan konsep. Ini sumbangan dari Bu Komaria. Lanjut kepada operasi hitung campuran dalam perkalian dan pembagian. Aturan umumnya sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Ya. Perkalian dan pembagian memiliki tatanan atau derajat yang sama, sejajar, sehingga dahulukan yang ada di depan atau yang ada di sebelah kiri. Contoh soal 8 kali 5 dibagi 4. Maka secara konsep 8 kali 5 yang kita dahulukan, ya, yaitu menghasilkan 40, baru dibagikan dengan 5, hasilnya 8. Contoh satu lagi, 64 dibagi 8 kali 9. Ya, pembagiannya dia ada di depan, maka yang di depan yang kita dahulukan. 64 dibagi 8 akan menghasilkan 8. Kemudian kali 9 hasilnya 72. Nah, secara argumen atau pendapat kami adalah secara konsep matematika sama saya tadi, ya, yang penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian juga sama kuat. Ya, karena sama kuat, maka kita dahulukan yang di depan bila mereka didampingi. 64 seperti contoh tadi, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau tidak lakukan atau tidak sesuai dengan konsep yang ada? Ya, 64 dibagi 8 kali 9 harusnya adalah dibagi dulu, ya, atau pembagian dulu yang dikerjakan, namun kita coba kali perkalian yang kita dahulukan, maka akan menghasilkan 64 dibagi 72, maka akan hasilnya jauh berbeda, 8/9. Jadi sekali lagi tidak diikuti aturannya, maka hasilnya tidak sesuai. Ini tugas dari Ibu Siti Aminah. Kemudian lanjut, perkalian atau pembagian disandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, aturan umumnya adalah perkalian atau pembagian yang disandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, maka akan memiliki tataran yang berbeda, ya. Perkalian atau pembagian lebih tinggi derajatnya atau lebih kuat dari penjumlahan atau pengurangan. Maka didahulukanlah operasi campuran
yaitu perkalian dan pembagian dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 3 tambah 3 dikali 5. Konsepnya adalah kali itu lebih tinggi, maka perkalian yang kita dahulukan. Sehingga 3 dijumlahkan dengan 15, hasilnya 18. Contoh lain 20 kurang 16 dibagi 4. Ya. Karena pengurangan lebih rendah dari pembagian, maka pembagianlah yang didahulukan. Sehingga menghasilkan 20 kurang 4 sama dengan 16. Argumennya mengingat bahwa perkalian dan adalah penjumlahan berulang, sama dengan pembagian juga dari hasil pengurangan berulang. Ya. Karena ini dari dasarnya adalah penjumlahan dan juga pengurangan, maka dia memiliki tingkatan yang tinggi ya. Perkalian dan penjumlahan itu dari yang pembagian dan juga pengurangan. Maka kalau kita tidak ikuti aturannya, maka akan hasil berbeda. 3 tambah 3 kali 5. Tentunya secara konsep perkalian dulu ya. 3 kali 5 dulu dikerjakan. Namun ini kita coba 3 tambah 3 dulu yang kita operasikan. Maka menghasilkan 6 kali 5, 30. Ini dari Ibu Vina Amalia. Kemudian yang konsep terakhir adalah tanda kurung dalam operasi hitung campuran. Secara umum, bila dalam satu kalimat matematika terdapat operasi hitung, kemudian terdapat tanda kurung, maka tanda kurunglah yang akan didahulukan dalam pengoperasiannya. Ada beberapa macam tanda kurung, baik bentuknya brackets, atau bentuknya square, atau bentuknya curly brackets. Nah ini sekedar ya, cuman kita biasa pakai yang bracket. Kita coba dengan contoh soal. Misalnya ini ada beberapa, ada campuran amat banyak ya, 5 atau 6 operasinya ini. Maka kita kerjakan yang ada dalam kurung dulu. Nah ini ada 2 yang ada dalam kurung. Maka kita coba 6 tambah 4 dan 25 kurang 5 didahulukan. Akan menghasilkan 4 kali 10 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 20 ditambah dengan 6. Dimana 10 adalah hasil dari 6 tambah 4 dan 20 adalah hasil dari 25 kurang 5. Nah, akan didapat kali bagi kali tambah, maka didahulukan yang depan. Kali bagi kali yang dulu, jadi 4 kali 10 dikerjakan dahulu, kemudian menjadi 40 dibagi 2 dikali 20 tambah 6 juga akan menghasilkan 40 dibagi 2 20, baru dilanjutkan dengan kali 20 tambah 6. Maka secara konsep kali dan tambah tentunya dikalikan dulu, jadi 400 tambah 6 406. Contoh soal dan pembuktiannya lagi. Ini misalnya dalam kurung ada 2, di antaranya dihantarkan atau dibatasi dengan pembagian. 1000 dikurang 800 kita masukkan dulu ya, 200. 100 tambah 100 ya, 200 juga ya, sama ya. Nah ini sama saja dengan 200 dibagi 200 menjadi 1 nilainya. Kemudian ada 400 dibagi dalam kurung 25 kurang 15. Maka kita ambil dulu yang dalam kurung, walaupun secara hierarki pengurangan itu lebih rendah dari pembagian. Namun diperkuat dengan kurung, menjadi klasifikasinya seperti ini. Digabungkan 25 dengan 15. Jadi 25 kurang 10. Maka akan menjadi seperti 400 dibagi 10 ya, menjadi 40. Ya, argumennya bagaimana? Bahwa dalam pengerjaan operasi hitung, baik sejauh penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bersifat hierarki atau bertahap-tahapan ya, konsep pula. Maka mengklasifikasikannya untuk perhitungannya lebih mudah,
maka kita gunakan kurung sebagai apa? Sebagai hal yang khusus kita pekerjakan seperti dahulu. Contoh yang tadi ya, bila kita abaikan tanda kurungnya, 400 dibagi dengan dalam kurung 25 kurang 15, maka kita abaikan kurungnya, maka akan menghasilkan 400 dibagi 25 dikurang 15. Kalau seperti maka akan masuk konsep tadi, pembagian lebih tinggi dari pengurangan. Sudah itu pembaginya di depan, maka 400 dibagi 25 menghasilkan 16 dikurang 15, menjadi nilainya 1. Ya, tidak sesuai dengan harapan konsep yang di atas ya, maka dalam hal ini tanda kurung adalah tanda yang harus didahulukan operasionalnya dari bulati pada nol. Kesimpulannya adalah bahwa pada pengerjaan operasi hitung campuran, baik itu operasi hitung yang memiliki penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu memiliki posisi dan derajat yang sama, maka pengerjaannya adalah didahulukan yang berada di depan. Ya. Jadi kalau sama derajatnya, sama kuatnya, maka kerjakan yang di depan atau di sebelah kiri. Kemudian operasi hitung yang memiliki derajat lebih tinggi, walaupun posisinya di belakang, maka dia akan didahulukan dulu pengerjaannya. Kemudian operasi campuran yang di dalamnya terdapat tanda kurung, maka tanda kurunglah yang harus dikerjakan dahulu. Demikian dari saya dan teman-teman, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon diberikan aplaus dari Pak Juanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.